Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu ada, Ya, tentang Isa ada. betul. Tapi di dalam Injil tidak ada tentang Muhammad. Betul, tidak ada. Ya. Halo Adi Susanti, Muslimah atau Kristen? Lahirnya di keluarga Muslim. Lahirnya di keluarga Muslim. Maksudnya gimana itu? Muslim, KTP Muslim. KTP Muslim, bapak dan ibu Muslim. Muslim. Coba saya masih bingung ini, lahirnya di keluarga Muslim. Ada apa dengan statement ini? Coba perjelas dulu biar kami dengar, silakan. Iya kan, saya Islam. Mm-mm. Cuman 2 tahun terakhir ini banyak belajar tentang Kristen. 2 tahun terakhir belajar tentang Kristen. Lalu? Ya gitu, sekarang nih hatinya tuh udah bukan di Islam lagi. Selamat. Baik-baik. Tapi gini, di sini nggak boleh asal-asal klaim, nggak boleh. Berapa tahun berarti jadi orang Islam? 33 tahun. 33 tahun. Coba bacakan dulu surat di dalam Al-Quran, terserah surat apa saja. Supaya kami percaya bahwa memang betul-betul Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Al-Fatihah. Nah, coba surat yang lain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syahril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah. Ada lagi? Udah, cukup. Udah cukup. Coba dong, Kak Ade berbagi cerita dong. Gimana jalan ceritanya kok bisa akhirnya meninggalkan agama Islam? Sebetulnya meninggalkan secara utuh belum, karena sekarang ini kan saya sering belajar Kristen, beberapa kali juga ikut ibadah ke gereja, Oke. diam-diam nih Bang Edis, tanpa Tapi kok di sepengetahuan. sini nanti pasti ketahuan. Kalau sekarang nih ketahuan ya udah berani ambil resiko. Oke, siap, mantap gitu dong. Artinya gini, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin hak dan kebebasan orang beragama dan berkeyakinan. Begitu, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Begitu. Nah, terus kira-kira nih hal-hal esensial apa begitu yang membuat KAD akhirnya on the way menuju Kristen, walaupun belum jadi Kristen, belum, udah dibaptis belum? Belum. Masih on the way ya? Apa kira-kira? Hal esensial apa kira-kira? Karena banyak hal yang saya pelajari di Islam itu merugikan perempuan semua rata-rata. Merugikan perempuan. Misal? Contohnya aja kayak si suami bisa menikah selama 4 kali, berpoligami. Bahkan boleh mencari istri-istri kalau dengan duit mereka boleh. Ya, terus kemarin kebetulan Nade kan juga bercerai sama suami Bang Edis. Jadi ada sekilas lewat di beranda Ade kan, kalau laki-laki yang sudah menceraikan perempuan di Islam boleh dipakai lagi asal jerihnya itu dibayar. Waduh. Sungguh ngeri sedap. Oke, lalu apa-apa lagi? Ya kebanyakan itu masa di Al-Quran atau di hadis dijelaskan bagaimana kita berhubungan intim. Oh iya, ada juga itu. Ya, di hadis ya. Jadi, saya tahulah Anda begitu emosional, tapi begini Kak Ade, percayalah bahwa
yang seperti Anda ini banyak. Kalau kemarin nonton di channel-channel saya, dan saya rasa di antara 14.600 ini banyak juga yang senasib dengan Anda. Begitu, bagaimana wanita diperlakukan tidak adil seperti itu. Bagaimana wanita itu dianggap otaknya itu separuh, akalnya itu separuh. Bagaimana wanita itu dikelompokkan bersama dengan anjing dan juga keledai, membatalkan sholat. Bagaimana perempuan itu kalau disentuh jadi batal sholatnya. Seolah-olah perempuan itu seperti najis, seperti kotoran. Begitu. Kenapa perempuan kalau tersentuh kok langsung batal? Kalau laki-laki enggak, kenapa? Begitu. Belum lagi sekarang kan mereka bilang mereka yang ahli agama, seorang ustadz, seorang buya, kebanyakan di pesantren-pesantren malah mereka itu pelaku pencabulan. Betul. Itu jumlahnya sangat banyak. Saya masih ingat Kak Ade, zaman saya masih kecil dulu, masih belum tahu apa-apa. Ya saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Ada di kampung halaman saya itu Pak Haji, pemilik pondok. Ya, pemilik pondok di penjara gara-gara kasus seperti itu. Saya masih kecil itu, saya belum ngerti. Karena yang ngomong tuh kakak-kakak kelas saya itu, bapaknya si Anu di penjara katanya. Gara-gara apa? Gara-gara mencabuli santri-santri. Saya nggak ngerti apa itu mencabuli itu apa. Namanya masih anak-anak kan. Setelah saya dewasa, saya tahu. Oh, begitu ceritanya. Itu zaman dulu sampai detik ini. Ya. Pondok pesantren, santri diinikan, aduh banyak sekali seperti itu. Tapi mau gimana? Saya pernah mendengar satu video ya di berita nasional. Ada seseorang yang dia menikahi anak di bawah umur, lalu dipenjara, ditangkap polisi. Tapi dia bilang, saya terinspirasi oleh Rasulullah katanya. Ya memang seperti itulah ya. Artinya ini adalah sebuah fakta gitu. Dan di dalam agama Islam juga nabinya ya Muhammad rasulnya itu bahkan ada ayat Quran yang mengatakan dia boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Boleh dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Seperti itu. Dan dikatakan juga perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad boleh begitu. Tapi sayang memang kebanyakan umat muslim kan tidak membaca itu. Karena mereka sudah didoktrin untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Begitu. Ya, jadi pernah saya buktikan Bang Edis, bahasa Arab itu saya coba terjemahkan ke bahasa lain. Lalu saya coba terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Memang artinya tuh jauh sekali dari yang diterjemahkan ya. Ya, betul, dari yang diterjemahkan. Iya, iya. Betul, betul. Karena memang terjemahan itu kadang-kadang memelintir begitu. Dan di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu ada. Ya. Tentang Isa ada. Betul. Tapi di dalam Injil tidak ada tentang Muhammad. Betul, tidak ada. Makanya saya pernah punya tema orang Islam itu sudah diprank sama Muhammad. Dikatakan bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, padahal tidak ada. Giliran tidak ada, kitabnya yang disalah-salahin. Itu kan ibarat saya begini. Saya mengklaim itu tanah saya itu. Nama saya tertulis di sertifikat itu. Giliran dibawain sertifikatnya nggak ada, terus berarti palsu, sertifikat palsu. Gimana kalau gitu, tunjukin yang asli. Pokoknya palsu. Loh, orang yang mengklaim itu adalah orang yang bertugas untuk membuktikan klaimnya. Itu di dalam pengadilan, di dalam hukum sehari-hari memang seperti itu. Ketika kita membuat sebuah klaim, maka beban pembuktian itu ada pada kita. Kok malah pada orang yang dituduh? Contoh misalnya, saya bilang begini, Ade, Susanti, namamu sebenarnya Tono. Masa yang suruh membuktikan namamu Tono, suruh Ade sendiri? Masa Ade sendiri yang suruh membuktikan? Harusnya saya kan?
Saya yang membuat klaim. Iya. Meragukan. Iya. Betul. Saya yang membuat klaim yang harus membuktikan bahwa nama Ade Susanti itu Tono. Nah, begitu juga orang Islam ketika mereka membuat klaim bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil dan Taurat, mereka harus membuktikan itu. Tapi mereka sampai sekarang belum ketemu di mana Muhammad dalam Taurat dan Injil. Seperti itu. Terus, cuman Bang Edis, saya kan berasal dari keluarga Minang. Minang. Ya, Minang. Kira-kira Untuk coba saya- ngomong bahasa Minang sedikit saja. Coba ngomong sama saya pakai bahasa Minang coba. Saya mengerti Bang Edis kalau ada yang ngecek bahasa Minang. Mengerti sedikit. Sakete. Sakete. Ya, coba. Cuman sekarang ini Bang Edis, kalau misalkan Ade memang memutuskan untuk terang-terangan pindah, pasti Ade akan diusir dari keluarga Bang Edis. Iya, inilah yang kemarin Kak Yuli itu bilang, memang kita serba salah ya teman-teman ya. Kalau ada Muslim di sini mengaku takut, tapi kalau nggak mengaku nanti kita tidak bisa berekspresi begitu. Makanya tapi begini Kak Ade, di dunia media sosial ini dunia yang rada-rada sedikit gimana gitu ya, kejam-kejam gimana begitu. Seperti kita ngobrol ini, itu sudah banyak nanti yang mengupload, ya kan, menjadikan kita ini sebagai bahan konten mereka dan mereka mendapatkan iklan begitu. Makanya sebenarnya ya mau gimana lagi, kalau udah siap berbicara ya tetap berani. Artinya begini, Kak Ade, saya percaya bahwa kalau Kak Ade nanti tinggal di tempat yang baru atau misalnya dapat suami orang Kristen begitu, saya percaya bahwa tidak mungkin orang teman-teman ya lingkungan baru apalagi di gereja itu mencampakkan Kak Ade. Saya percaya di komunitas baru pasti banyak yang support secara ya bisa juga finansial, bisa juga mensupport secara spiritual begitu, temenin, bisa cari kerjaan baru dan lain sebagainya. Percayalah pasti ada. Makanya gabung dengan komunitas-komunitas Kristen begitu. Di gereja kah, cari teman-teman baru. Tapi begitu juga cari gereja yang sehat. Karena banyak juga gereja yang ada juga begitu, tapi tidak semua. Cari gereja-gereja yang benar-benar biblikal begitu. Pergi Ade ke gereja kan Bang Edis hari Minggu pagi. Padahal kan kita nyanyi lagu pujian-pujian, meskipun lagu pujiannya tuh tentang sukacita, tapi tetap ada nangis Bang Edis. Ya. Saya mengerti itu. Banyak yang mengalami yang seperti Kak Ade Susanti, banyak. Tidak sendiri, tenang saja begitu. Makanya gabung-gabung tuh ada satu forum khusus perempuan. Mereka bercerita tuh, saling share tentang bagaimana perjalanan mereka begitu, saling menguatkan. Makanya dibentuklah satu komunitas begitu. Ada Bang Edis, Ade sering masuk ke room-room tentang Kristen ini, sering belajar, sering banyak tanya juga Ade sama yang lain. Beberapa kali Ade ikut itu masuk ke room Bang Edis kan susah untuk naiknya. Karena yang bikin susah naik ini juga kadang-kadang ya banyak Kristen-Kristen yang ngeyel. Udah dibilang jangan naik, kasih kesempatan. Tapi mereka suka numpuk di pintu. Kalau udah ngantri 99 itu susah memang masuk setengah mati. Bisa ngantri 3 jam itu pun belum dapat. Gitu. Jadi awal-awal dulu waktu Ade masuk bergabung ke roomnya Bang Edis tuh, Ade mikir, kok selalu perbandingannya Kristen Islam. Padahal kita ini punya 5 agama yang dipercayai di Indonesia kan. Tapi kenapa Islam Kristen selalu itu perbandingannya. Jadi barulah tadi pas Kak Rosdianti masuk tadi baru ada tahu ya, karena mungkin selama ini Islam selalu mengkait-kaitkan dirinya dengan Kristen. Kalau agama lain kan nggak pernah. Iya. YouTube macet.
Sebentar, saya ini dulu ya. Saya cek dulu YouTube saya. Sambil berbicara nggak apa-apa. Sebentar. Saya waktu 1 menit. Ya. Orang bertanding ada yang baik. Tahu nih kok ada yang ngomong YouTube saya macet. Kayaknya YouTube saya nggak macet, berarti Anda salah nonton di ini. Karena banyak juga teman-teman, akun YouTube itu banyak juga yang palsu, ya. Kalau teman-teman nontonnya di YouTube saya, kayaknya nggak macet. Ya, sambil bicara Kak Ade, sambil saya cek dulu akun apa di YouTube saya. Ya, jadi itu Bang Edis. Pokoknya 2 tahun kalau dulu waktu awal-awal belajar kan hati ini masih setengah-setengah antara iya sama ndak gitu kan. Masih itu belum sepenuhnya yakin. Tapi kalau sekarang sepertinya udah nampak perbedaannya jauh sekali. Pernah didengar kata-kata orang Islam nih jual agama lebih gampang. Orang Islam nih jual agama lebih gampang. Semenjak semakin ke gereja tiba tentram Nyanyi Minang Kak De nak pandai ada nyanyi doh. Tak tutup. Oke lah. Ya, tadi maaf saya perbaiki tadi di YouTube saya karena memang frozen tadi, hanya ada suara. Iyalah, lalu langkah ke depannya ini bagaimana ini Kak Ade? Yang pasti untuk sekarang Ade itu aja dulu Bang Edis, mantapkan iman Ade dulu. Oke. Baik, Belajar ya dulu mungkin seperti kata Bang Edis lah. Ini tanggung jawab gereja-gereja ya. Jadi gereja-gereja itu kalau ada orang baru, apalagi dari seberang, dari Muslim ke Kristen, ini tanggung jawab gembala-gembala gereja ini. Kalau sekali saja makanya, sekali, pencetnya sekali. Oke. Udah Bang, aduh, sorry ya bisa. Ya, Mas. Feby Triana, saya tanya dulu ini, muslimah atau apa? Aku dulunya Muslim, terus keluarga aku juga Muslim semua Bang. Waduh, Nah, kalau aku lagi ternyata. Sebentar, kita di sini wajib melakukan tes. tes apa? Jadi nggak boleh asal ngaku-ngaku, nggak boleh. Ya, Berapa ya, tahun boleh. jadi orang Islam, Kak Triana? Aku pokoknya dari sampai usia 26. 26 tahun jadi orang Islam. Pastilah selama 26 tahun tuh pernah sholat ya. Banget pernah. Coba Sering. bacaan-bacaan sholat bagaimana? Nanti bohong lagi pernah ngaku Islam. Silakan. Aduh, kalau sholat aku paling baca ini aja boleh nggak? Baca Boleh. kayak Al-Quran. Apa saja bukti bahwa Anda dulu benar-benar bekas Islam. Silakan. Oke, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Kayak sah gitu ya, itu. Muslim ya, Muslim ya. Oke. Ya, gimana Kak Triana perjalanan? Sekarang ini di KTP masih Islam atau bagaimana? Udah Kristen, aku udah Oh, udah dibaptis. Kristen. Jadi Ya, cerita Kak Triana. kesaksian ya. Jadi aku tuh sama suamiku pun juga dia dari Muslim. Jadi kami ini berdua luar biasa. Memang dari keluarga dua-duanya juga Muslim semua. Tapi bukan karena menikah ya. Jadi suamiku itu dia juga ada pengalaman pribadi sama Tuhan. Aku pun juga sama. Jadi memang kita berdua tuh luar biasa banget. Nah, masuk ke Kristen itu
aku pengen berkesaksian yang luar biasa, Bang. Jadi begitu aku masuk, sudah dibaptis ya, aku ada perjumpaan sama Tuhan Yesus, itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya, jadi boleh diceritain detail nggak sih, Boleh, Bang? silakan. Boleh. Jadi aku beberapa bulan dibaptis itu, pada saat itu aku tidur terus mimpi itu di antara aku tidur atau enggak lah, pokoknya masih kayak sadar. Tapi di situ aku mimpi aku ini masih jadi orang Islam. Nah, aku masih jadi orang Islam. Kan kalau di Muslim itu kan kalau misalkan meninggal tuh nggak langsung ke akhirat yang ujung. Jadi maksudnya kayak ada kubur dulu, terus nanti ada apalagi gitu kan ya. Nah, itu di situ aku ceritanya di goa dan aku meninggal sama ibunya temanku. Oke. Jadi pada saat itu si ibunya temanku itu kan dia bilang gini, ini kita masih ada waktu loh untuk untuk bertobat gitu kan. Ayo sholat gitu. Nah, pada saat si ibunya temanku itu dia pergi mau sholat, akunya nih, aku kayaknya udah nggak sholat deh, soalnya aku tuh emang udah pindah gitu ya, kayak udah ke bawah-bawah gitu. Nah, pada saat itu tuh ada malaikat, Bang, ada malaikat dua, itu tinggi dan dia jalannya tuh pakai jubah hitam gede tinggi, pokoknya tuh serem banget ya. Terus udah itu pada saat dia mau ngambil aku, Yesus tuh datang gitu. Yesus tuh datang, terus dipegang tangan aku, dia bolong di sininya, Bang, pakai baju putih. Terus dia bilang gini, ini muridku. Nah, terus udah itu malaikatnya tuh kayak tiba-tiba mundur nunduk gitu, kabur gitu. Jadi kayak disitulah yang aku nggak bisa lupa ya. Jadi memang walaupun memang jadi orang Kristen itu nggak segampang itu ya. Aku banyak dihujat orang, terus banyak diancam juga. Waktu apalagi zaman dulu aku masuk Kristen itu belum banyak ya, belum ada sosial media, terutama kayak TikTok itu kan belum ada. Jadi kayak orang mengerti tentang agama Kristen tuh kayak nggak segini vulgarnya gitu ya. Aku di Jakarta dan aku tuh orang kampung. Jadi pas mau pulang itu diancam lah, mau dibunuh lah. Pas aku pulang juga mobil dibaret-baretin lah, apa-apa segala macam gitu. Aku sampai 5 tahun, Bang, aku nggak balik karena emang diancam. Terus udah itu juga dari keluarga besar. Untungnya sih kalau keluarga pribadi yang pokok ya kayak bapak ibu tuh mereka juga kayak ya udahlah biarin gitu. Yang penting kamu jalanin agama dengan benar gitu kan. Karena semua agama pikir orang tuaku tuh ya pasti mengajarkan yang benar gitu. Nah, cuman ya dari yang orang lainnya itu kayak gitu, terus ada pengancaman. Nah, itu perjalanan hidup juga ikut orang Kristen. Jadi orang Kristen ya teman-teman nggak segampang apa yang dipikirkan gitu loh. Dalam arti itu kita harus memikul salib juga gitu. Jadi orang Kristen apalagi ketika lagi terlilit masalah ya, yang keluarga yang Islam kan pastinya juga kayak apa sih namanya, Nyukurin gitu. Ya, syukurin lu gitu, syukurin. Tapi puji Tuhan ya, aku sih dapat penguatan dari Tuhan tuh kayak sampai dengan sekarang detik ini, walaupun permasalahan begitu banyak, tapi masih dapat kekuatan gitu loh. Dapat kekuatan dan aku juga nggak akan balik lagi karena aku udah yakin banget sama Tuhan Yesus. Sumber apa ya, keselamatan. Karena aku udah menemui. Sorry, aku gugup banget karena aku dari kemarin santai. pengen masuk, pengen berkesaksian ini. Aku udah bilang sama Tuhan, kalau memang aku harus berkesaksian ini nyata banget ya yang aku alamin sendiri. Jadi mungkin orang-orang lain harus tahu juga bahwa Yesus itu sumber keselamatan buat kita semua. Bahkan ya kalau satu keluarga ada yang percaya Yesus, satu keluarga itu pun diselamatkan. Makanya keluarga aku semuanya masih Muslim. Tapi aku selalu doakan mereka supaya bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu sih, Bang. Aku cuma mau menyampaikan itu, bahwa luar biasa ikut Yesus itu, walaupun kita nggak gampang, tapi kita pasti diberi kekuatan gitu, Bang. Artinya banyak ya orang-orang yang ternyata dari Muslim ke Kristen selama ini belum speak up, belum bicara begitu. Dan dengan adanya media sosial ini ya, pengalaman-pengalaman seperti ini tuh perlu dibagi supaya orang itu jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk bersuara seperti itu. Terima kasih Febe Triana tentang kesaksiannya, mudah-mudahan menjadi inspirasi.